Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Siti Muran? Oke, luar biasa sekali. Kali tepuk tangannya teman-teman. Oke, hari ini udah berapa hari ya? Kemarin nggak sempat bikin video. Oh, kemarin ada video, cuman video kita nyanyi-nyanyi. Oke, hari ini apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada ya? Senang banget rasanya saya kembali menjumpai kalian lagi lah video-video pendek kita ya. Semoga di hari Senin ini semuanya semangat ya, mengawali minggu ya. Udah mau akhir tahun ya kan, harus semangat gitu menjelang tahun yang baru. Nah teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang satu hal yang buat gue menarik gitu. Jadi ini postingan berasal dari Rizky Bilar, yang dimana dia kehilangan handphone gitu karena Indra Kents. Indra Kents ini kalau kalian tahu, dia seorang pengusaha muda, entrepreneur muda yang sudah sukses. Salah satunya berbisnis mobil sport ya, kalau nggak salah ya. Gitu, jadi luar biasa banget. Nah, jadi mereka curhat dalam DM Instagram kalau handphone mereka tuh hilang. Gitu di dalam satu acara yang sama. Mungkin yang saya tangkap di sini lah acara ini ya, Atta Halilintar ulang tahun ya. Gitu. Nah, handphone mereka hilang. Gitu. Nah, ini jadi mengingatkan saya ketika pengalaman saya syuting dulu. Gitu. Nah, sebelum ke pengalaman saya, mungkin kita mau bahas tentang kasusnya Rizky Bilar dulu yang kehilangan handphone sama Indra Kents ini. Karena memang kalau dalam suasana event seperti itu kan sangat banyak orang, sangat crowded sekali. Ruang ganti silih ganti ya, tapi nggak tahu kalau kayaknya mereka VIP sih, ruang ganti mah pasti hanya akses tertentu aja yang bisa masuk. Tapi kita nggak tahu ketika acara berlangsung kan ruang ganti kosong gitu, entah mungkin lupa, entah mungkin apa. Biasanya sih seperti itu, hal-hal seperti itu ya, kita nggak tahu ya. Banyak pihak mungkin yang bisa terlibat di dalamnya, atau yang ya karena kan banyak orang yang silih lalang gitu ya, lalu lalang gitu, bisa masuk ke ruangan situ dan siapa aja. Jadi bisa aja pengunjung lain atau memang dari orang-orang yang memang terkait dengan pelaksanaan program tersebut gitu kan. Jadi banyak halnya. Nah, saya mau mencontohkan misalkan kayak dulu saya syuting gitu. Tapi memang biasanya kalau ruang ganti artis itu, sorry ya sebelum kita ke kasus teman saya ini, ruang ganti itu memang tidak bisa diakses oleh kru, tidak bisa. Selain artis dan asisten dan tim itu tidak bisa. Cuman permasalahannya adalah ketika kosong, pasti ruangan itu akan ada kosongnya gitu, dikunci atau tidaknya, lupa. Pasti kan suka gitu namanya manusia kan. Mungkin itu jadi momen untuk orang keluar masuk tanpa diketahui, dan di sini siapa saja bisa terlibat gitu, siapa saja bisa terkait gitu kan. Nah, permasalahannya adalah kalau memang belum ada buktinya kan sulit kan kita untuk menebaknya. Tapi ini sekedar kita berbagi pengalaman aja gitu ya. Nah, kayak hal-hal seperti ini tuh harus sudah kita antisipasi. Makanya kayak barang-barang penting tuh kalau bisa, kalau lagi dari titik asisten ya kita kantongin aja gitu kan, terutama kayak handphone, dompet, lain sebagainya. Dan memang biasanya orang kalau udah kehilangan handphone atau kehilangan dompet itu bukan nilai value dari handphone tersebut atau nilai dari uang yang ada di dalam dompet tersebut, tetapi lebih ke kalau di handphone tuh ada data-data di dalamnya, ataupun kalau dompet itu kartu pengenal diri kita kayak SIM, KTP, itu yang paling malas untuk bikin ulangnya lagi gitu. Apalagi kalau di dalam dompet itu pun ada STNK dan lain sebagainya gitu. Persis seperti pengalaman teman saya yang kehilangan dompet gitu kan, dan alhamdulillah balik lagi gitu karena ada orang baik yang mengembalikan gitu. Nah, itu kalau dompet. Tapi kalau handphone kita lain cerita lagi gitu kan. Nah, tapi semoga saja bisa kembali gitu. Nah, kita juga mau mengulas lagi kasus teman saya juga dulu pernah ada. Kita di lokasi syuting macem-macem dari handphone, dompet, duit pun. Nah, yang terakhir ada duit tuh, duit ditaruh di dompet. Teman saya tag, mungkin kebetulan ruang ganti kosong,
Begitu balik dia belum ngeh, syuting tek break balik mau ganti, belum ngeh, sampai dengan dia bener-bener ngeh adalah ketika dia ngecek duit di dalam dompetnya. Jadi itu dompetnya untung nggak diambil, tapi hanya duit yang diambil. Nggak semuanya diambil, beberapa, tapi setengah daripada jumlah yang ada di dompet itu lebih. Makanya jadi kayak sebetulnya kalau hal-hal seperti itu adalah orang yang sudah memang hafal dengan situasi dan kondisinya, kayak gitu loh teman-teman. Makanya itu penting untuk kita untuk mendisiplinkan diri bagaimana cara menjaga barang-barang kita yang penting itu agar tidak menjadi korban dari orang-orang yang iseng atau orang-orang yang jahil atau memang orang-orang yang sudah menjadikan itu sebagai kebiasaan. Dan itu bahaya kalau udah jadi kebiasaan ya. Gitu. Ada kebiasaan, ada keterpaksaan. Kalau keterpaksaan mungkin dia melakukan itu karena terpaksa dan bukan karena biasa. Jadi memang karena momentum memang karena butuh gitu, dan belum tentu dia akan melakukan itu lagi. Tapi kalau yang namanya kebiasaan itu udah susah, dia akan melakukan lagi dan akan terulang lagi. Dan orang-orang seperti itu berbahaya jika kita berada di sekelilingnya kayak gitu ya. Nah itu banyak, dari mulai handphone juga teman syuting saya pernah dan lain sebagainya. Apalagi namanya orang kan tempatnya lupa ya, jadi kadang ada aja hal-hal seperti itu yang dia lupa gitu untuk untuk naruh lagi ke tempatnya atau untuk ngantongin. Kadang apalagi handphone orang asal letak aja gitu kadang gitu, karena dia ngerasa tempatnya aman, ternyata enggak gitu. Nah semoga dari hal yang diambil di story Rizky Bilar ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua gitu ya. Dan ya khawatir juga kan kalau handphone ini diambil nomornya bisa lo gunakan, tapi sih sebenarnya kalau handphone sekarang kalau dalam keadaan terkunci ya udah jadi benda mati aja gitu, paling dijual batangan gitu. Karena kan handphone pun bisa dilacak sekarang sama GPS, apalagi handphone yang jelas-jelas mahal gitu, yang harga 20 juta ke atas gitu, itu udah pasti bisa di track gitu. Jadi kadang orang kalau ambil handphone tuh jadi kayak percuma aja, jual batangan pun harus dibobol lagi, di format ulang dan lain sebagainya, dan itu ribet banget ya. Dan apalagi kalau iPhone, kan teman saya ada iCloud-nya, dan iCloud-nya itu satu handphone hanya satu iCloud gitu dan lain sebagainya. Jadi itu sangat hal-hal yang sangat sebenarnya percuma gitu. Sekalipun kalian ngambil HP mahal pun ya akan dijual murah penadahnya seperti itu. Nah gitu aja sih teman-teman ya, semoga ini membantu gitu, dan semoga bisa mendongkrak follower saya gitu kan. Nggak melulu kita yang reaction, tapi kita bisa juga ambil contoh dari hal-hal yang dilakukan public figure kita, dan kita akan gamblangkan di sini gitu kan. Contoh adalah pengalaman kehilangan ini, semoga bisa jadi hikmah untuk kawan-kawan semua untuk bisa lebih disiplin lagi, dan juga untuk lebih berhati-hati lagi. Karena terkadang orang yang sudah hati-hati aja masih ada celahnya gitu, apalagi orang yang sembrono. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri. Senang banget rasanya saya menemani kalian di sini. Semoga teman-teman bisa tetap support channel saya, dan buat yang belum subscribe boleh bantu subscribe dan like-nya. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri. Sekali lagi syuting dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.